Kadang-kadang sebagian dari kita mungkin merasa hari-hari berjalan begitu berat, tiap langkah kok kayaknya banyak banget bebannya. Dan mungkin sebagian dari kita sering mendengar komentar seperti, "Ah, kamu itu cuma kurang motivasi," atau "Ayo dong, jangan males." Padahal sebenarnya tidak semua rasa lelah, tidak bersemangat, atau keengganan untuk melakukan sesuatu itu berarti kita pemalas. Ada kalanya, perasaan-perasaan itu adalah tanda-tanda depresi yang sering banget disalahpahami, bahkan tidak dimengerti oleh diri kita sendiri. Depresi itu bukan sekedar rasa malas yang bisa hilang dengan tidur siang atau liburan singkat. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Salah satu ciri utama depresi adalah hilangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasanya kalian sukai. Misalnya, teman-teman biasanya katakanlah suka nongkrong bareng teman, nonton film favorit, atau main game. Tapi tiba-tiba semua itu terasa hambar, nggak menarik, bahkan kadang malah bikin cemas. Itu bisa jadi salah satu gejala depresi yang sering tidak disadari. Selain kehilangan minat, depresi ini juga sering membuat teman-teman merasa lelah sepanjang waktu. Rasa lelah ini beda banget sama capek karena aktivitas fisik atau kurang tidur. Kalau cuma males, biasanya setelah tidur atau istirahat, tubuh dan pikiran bisa kembali segar. Tapi kalau depresi, rasa lelahnya itu nggak hilang-hilang. Bahkan setelah tidur cukup dan tidak melakukan apa-apa seharian, masih tetap lemes gitu. Rasanya seperti energi kalian benar-benar habis dan tidak bisa diisi ulang. Seakan-akan ada sesuatu yang terus-menerus menguras tenaga kalian dari dalam. Teman-teman juga mungkin mulai merasa sulit untuk berkonsentrasi atau membuat keputusan, bahkan untuk hal-hal kecil seperti memilih makanan atau menentukan baju yang mau dipakai. Karena otak jadi kerasa kayak lebih lambat, mudah lupa, dan sering merasa bingung. Kalau kalian merasa seperti ini terus-menerus, jangan buru-buru mencap diri sendiri sebagai pemalas. Bisa jadi otak kalian sedang berjuang melawan depresi, dan ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan niat atau motivasi semata. Terus-terusan merasa bersalah dan tidak berharga sering muncul pada teman-teman yang mengalami depresi. Kalian mungkin merasa gagal, tidak berguna, atau selalu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Pikiran-pikiran negatif ini bisa sangat mengganggu dan membuat kita makin terpuruk. Kadang-kadang mungkin kita juga merasa seperti beban untuk orang lain dan tidak merasa pantas untuk bahagia. Semua perasaan ini adalah bagian dari depresi dan bukan tanda bahwa kalian pemalas atau lemah. Selain gejala emosional, depresi juga bisa muncul dalam bentuk fisik. Teman-teman mungkin pernah mengalami perubahan nafsu makan, berat badan tiba-tiba naik atau turun secara drastis, atau sering sakit kepala dan nyeri tubuh tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang merasa perutnya seperti sakit, otot-otot tegang, atau bahkan mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau bahkan tidur yang berlebihan. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa tubuh kalian ikut merasakan dampak dari depresi dan bukan hanya sekedar di pikiran dan perasaan kita saja. Salah satu hal yang sering membedakan depresi dari kemalasan adalah perasaan putus asa yang mendalam. Kita jadi merasa hidup nggak ada artinya dan merasa tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kadang muncul pikiran-pikiran negatif tentang masa depan, seperti merasa tidak akan bisa bahagia lagi, atau merasa semua usaha yang kita lakukan sia-sia. Kalau perasaan ini muncul terus-menerus, ini adalah sinyal kuat bahwa kalian butuh bantuan, dan bukan sekedar butuh motivasi atau dorongan dari orang lain. Depresi juga bisa membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial. Kalian mungkin mulai menghindari teman, keluarga, atau aktivitas yang biasanya kalian nikmati, bukan karena kalian malas bersosialisasi, tapi karena energi atau semangat untuk berinteraksi benar-benar menurun. Kadang bahkan membalas pesan singkat atau mengangkat HP pun terasa berat. Teman-teman juga mungkin merasa cemas yang berlebihan, mudah marah, atau jadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Semua perubahan ini bisa jadi bagian dari gejala depresi yang sering disalahartikan sebagai malas atau kurang termotivasi. Ada juga orang-orang yang merasa sulit untuk bangun dari tempat tidur, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti mandi atau makan. Bukan karena nggak mau, tapi kayak tubuh dan pikiran ini kerasa berat banget. Setiap hari terasa seperti perjuangan, dan kalian merasa tidak mengerti apa yang sedang kalian alami. Kalau kalian pernah merasa seperti ini, perlu diingat bahwa kalian itu tidak sendirian.
Banyak orang di luar sana yang pernah mengalami hal serupa. Depresi juga bisa membuat kita kehilangan harapan dan merasa tidak ada gunanya untuk berusaha. Kadang muncul pikiran-pikiran seperti, aduh ini semua untuk apa sih? Atau, nggak akan ada yang bisa berubah, lebih baik diam aja. Pikiran-pikiran seperti ini bisa sangat mengganggu dan membuat kita semakin sulit keluar dari lingkaran depresi. Tapi, penting untuk diingat bahwa perasaan depresi ini adalah sejenis penyakit mental ya, dan bukan cerminan dari diri kita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sering merasa gejala-gejala yang tadi Mimin sebutkan, jangan langsung menganggap diri pemalas. Coba jujur pada diri sendiri dan perhatikan apakah gejala-gejala seperti itu sudah berlangsung cukup lama dan apakah mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena depresi itu nyata sih dan bisa dialami siapa saja. Kalau kalian merasa depresi, ada beberapa hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu diri sendiri. Misalnya saja menjaga pola tidur yang teratur, makan makanan bergizi, banyak-banyak beribadah dan berdoa, dan berusaha tetap aktif meskipun hanya berjalan kaki sebentar setiap pagi. Teman-teman juga bisa mencoba untuk bercerita dan curhat ke sahabat yang kalian percaya, karena kadang kita itu hanya butuh didengarkan ya, untuk membuat beban di hati terasa lebih ringan. Atau sebetulnya sih yang paling mantap tuh ya, doa dengan tulus, benar-benar kita curahkan, kita ceritakan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Kita cerita, kita minta, dan biasanya itu bisa lebih efektif bahkan daripada curhat ke sahabat. Karena kalau cerita ke orang lain kan ceritanya bisa jadi dibocorkan atau bisa jadi mereka menyepelekan. Makanya yang paling mantap itu sebetulnya berdoa ya. Jangan lupa juga untuk memberi diri sendiri penghargaan atas setiap langkah kecil yang kalian ambil. Misalnya, buat orang yang depresi, bisa bangun dari tempat tidur aja itu udah pencapaian. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain karena setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Yang paling penting adalah terus berusaha dan tidak menyerah meskipun terasa berat. Dan kalau udah nggak ketolong banget, kalian bisa mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional juga ya. Karena jangan sampai depresi itu malah membuat teman-teman semakin nggak produktif atau berpikir untuk mengakhiri nyawa. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau sudah betul-betul perlu, carilah bantuan profesional. Kalau kalian sendiri mungkin tidak mengalami gejala depresi, tapi bukan berarti tidak bisa membantu orang lain ya. Kita bisa mencoba untuk peka pada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat ada orang lain yang biasanya ceria, terus tahu-tahu lebih pendiam, atau sering mengeluh lelah, kita juga tidak boleh menilai orang lain sebagai pemalas. Bisa jadi mereka sedang berjuang melawan depresi yang tidak terlihat. Berikanlah dukungan, dengarkan, dan ajak mereka untuk mencari bantuan kalau diperlukan. Buat teman-teman yang sedang berjuang mengatasi depresi, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian dan selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.